Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Tamir Sutanto dari kelas psikologi 2A dengan NIM 240701600001. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS psikologi perkembangan, yaitu tentang studi kasus Buya Hamka terhadap fokus religiusitas dan kognitifnya. Oke, Buya Hamka atau nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa akrab disebut dengan Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat pada hari Jumat 24 Juli 1981 di Jakarta dengan usia 73 tahun. Beliau merupakan keturunan dari Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu ulama terkemuka pada zaman itu di Minangkabau, serta ibunya yang bernama Siti Sofia. Beliau lahir di Indonesia, namun pada usia muda melanjutkan pendidikannya di Mekah. Beliau memperdalam ilmu agama serta bahasa Arabnya. Nah, lanjut pada inti pokok pembahasan kita, yaitu tentang studi kasus Buya Hamka ketika di penjara. Pada tahun, lebih tepatnya tahun 1964, beliau dituduh mengancam negara dan ditangkap di rumah beliau. Beliau dituduh ikut serta dalam rapat untuk membunuh Soekarno. Beliau juga dituduh sebagai pengkhianat atau pengancam negara. Dan akhirnya beliau pun dimasukkan ke penjara dengan tanpa tuduhan yang jelas. Selanjutnya ada dampak terhadap perkembangan kognitifnya. Ketika beliau di penjara, beliau tidak hanya diam dan termenung saja, namun malah menemukan dan memanfaatkan waktu luangnya untuk berpikir secara rasional dan reflektif. Beliau bahkan sempat untuk menulis bukunya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Beliau juga mencerminkan pemikiran yang postformal, yaitu pemikiran bahwa hidup ini bukan hanya hitam dan putih saja, benar dan salah saja, namun menerima kenyataan hidup yang pahit. Yang beliau berpikir bahwa menerima kenyataan hidup yang rumit, melihat hikmah daripada penderitaan, dan tetap mengolah akal sehat dalam keterbatasan fisiknya. Selanjutnya ada pengaruh religiusitasnya. Beliau selama di tahanan memperkuat spiritualitasnya dengan bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam karyanya juga Tafsir Al-Azhar, beliau tampak bahwa ia mendalami makna sabar, ujian, dan keadilan Tuhan. Terus beliau juga salah satu yang istimewa, yaitu menunjukkan sikap memaafkan. Beliau tidak lalu di penjara dengan perasaan penuh dendam, namun beliau memaafkan. Bahkan ketika Soekarno meninggal, beliau yang memimpin sholat jenazahnya, padahal pada masa itu rezim Soekarno lah yang menahannya. Hal ini menunjukkan tingkat religiusitas beliau yang sangat dewasa dan matang dalam spiritualitasnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.